Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Maros akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Andi Meriam, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Nasional Maros. Perkenalkan, saya Lukman, calon guru penggerak Angkatan 9 asal SMP Negeri 2 Maros. Perkenalkan, saya Ermiati, calon guru penggerak Angkatan 9 asal sekolah SMP Negeri 31 Satap Lalantedong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Mary? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ermi. Begini Ibu Mary, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Bagaimana Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee yang saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Mary adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Bu, saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu. Potensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif dan kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua dari saya ini Bu, dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi kita? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin coaching itu ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oke Bu Mary, silahkan Ibu lanjutkan untuk pra-observasinya kali ini ya. Ya, selamat Ibu. Kita sebentar akan ketemu lagi untuk pasca observasi ya. Terima kasih Bu Mary. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuannya ini kita akan menceritakan tentang persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang Pak Lukman yang hadapi. Oke, yang pertama saya mau tanyakan itu bagaimana kabarnya Pak Lukman? Alhamdulillah baik Bu, semoga Ibu juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Pak Lukman, saya baik-baik saja. Oke, kemarin Bapak mau berbincang-bincang dengan saya ya. Kira-kira ada apa ini Pak Lukman? Ya Bu, begini, sejujurnya saya mau bercerita tentang apa yang saya hadapi di salah satu anak perwalian saya di kelas Bu. Seperti itu. Baik Pak Lukman, apa yang mau Bapak menceritakan secara detail? Ya, begini Bu Mary, akhir-akhir ini ada satu orang anak perwalian saya yang jarang sekali masuk. Ya, saya sudah telepon orang tuanya, tapi katanya anak ini setiap hari dia ke sekolah. Tapi faktanya anak ini tidak pernah muncul, tidak pernah masuk di kelas Bu. Jadi menurut Pak Lukman, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Ya, jadi saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini Bu, tentang anak perwalian saya yang jarang masuk. Menurut Pak Lukman, hal apa saja yang membuat anak perwalian Bapak tidak datang ke sekolah? Ya, jadi kalau saya ingat kembali berdasarkan laporan dari beberapa temannya, anak ini dia jarang masuk ke sekolah karena salah satunya yaitu karena tugasnya yang terlalu banyak dari salah satu guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua juga, anak ini mungkin hubungan antara temannya dengan dia itu renggang. Kenapa? Karena menurut laporan dari teman-temannya, anak ini sifatnya itu kurang baik, karakternya kurang baik terhadap temannya, sehingga
teman-temannya tidak suka sama dia, Bu. Ya itu salah satu penyebabnya mungkin. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak agar dia dapat kembali lagi ke sekolah dan dapat diterima oleh teman-temannya? Ya, menurut saya murid ini pasti menginginkan ada keringanan dari guru mata pelajarannya yang memberikan banyak tugas, Bu. Ya, dan yang kedua, agar anak ini bisa diterima oleh teman-temannya karena sifatnya yang kurang baik, anak ini juga mungkin butuh perhatian, ya, perhatian yang lebih berupa mungkin di sini dia butuh diberikan semacam restitusi atau konseling, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid Bapak ini agar bisa masuk sekolah lagi dan tidak bikin ulah dari selalu mengganggu teman-temannya? Ya, menurut saya untuk permasalahan yang pertama, untuk tugas yang menumpuk ini, mungkin saya sebagai wali kelasnya perlu mungkin bertemu dengan guru mata pelajaran yang memberikan banyak tugas ini, konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh anak wali saya tersebut. Semoga nanti bisa diberikan keringanan terkait dengan tugasnya. Kemudian yang kedua, untuk sifatnya yang kurang baik terhadap teman-temannya sehingga kurang temannya yang suka terhadap dia, ini juga mungkin salah satu faktor, ya, faktor kenapa dia jarang masuk ke sekolah karena adanya kerenggangan dengan teman-temannya. Mungkin di sini saya perlu berikan dia restitusi untuk memberikan untuk memperbaiki karakternya sehingga dia bisa kembali lagi pada kelompoknya untuk karakter yang lebih baik dan bisa diterima kembali oleh teman-temannya. Dan juga mungkin saya juga di sini perlu merevisi keyakinan kelas dengan memasukkan, mungkin di sini saya perlu memasukkan budaya positif, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Oke, adakah strategi kiat-kiat Bapak lakukan untuk diterapkan di kelas untuk memperbaiki karakter murid Bapak, khususnya ada perwalian Bapak di kelas supaya tidak terjadi lagi seperti yang terjadi pada murid Bapak tadi yang selalu membuat gaduh di kelas? Ya, di sini mungkin saya mungkin ketika masuk mengajar, ya, Bu, mungkin saya perlu sebelum saya masuk ke dalam inti pembelajaran, mungkin di sini saya perlu memberikan semacam siraman rohani kepada peserta didik saya terkait dengan bagaimana bisa dalam kesehariannya bisa berkarakter yang baik, ya, dan juga mungkin saya di sini bisa, ya, nanti memasang semacam poster atau papan bicara tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai sesama teman. Nah, betul sekali itu Bapak. Jadi saya yakin sekali Bapak bisa melakukan hal itu dengan merubah karakter murid Bapak yang tadinya kurang baik, akan merubah ke arah yang lebih baik lagi. Oke, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama, ya, untuk permasalahan yang pertama, tugas yang menumpuk, ya, mungkin di sini saya sebagai wali kelasnya, di sini mungkin saya perlu bertemu dengan guru yang memberikan banyak tugas, ya, mudah-mudahan nanti bisa diberikan keringanan mengerjakan tugas yang diberikan itu. Kemudian yang kedua, untuk sifatnya yang kurang baik terhadap teman-temannya sehingga kurang temannya yang suka sama dia, ini juga mungkin salah satu faktor, ya, yang membuat ada kerenggangan dengan temannya sehingga banyak temannya yang tidak suka, ya, sehingga dia mungkin karena agak renggang dengan teman-temannya sehingga dia jarang masuk ke sekolah. Nah, di sini saya mungkin perlu memberikan restitusi, ya, atau kerjasama dengan guru BK-nya untuk memberikan konseling. Kemudian juga rencana saya juga nanti ini, saya ketika mengajar di kelasnya, mungkin saya seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya perlu memberikan semacam siraman rohani,
ya ke dalam pembelajarannya ya. Jadi sebelum saya masuk mungkin ke dalam inti pembelajaran, saya perlu memberikan terlebih dahulu siraman rohani tentang budaya positif ya. Dan juga rencana saya di sini perlu mungkin memasang poster atau papan bicara terkait dengan pentingnya menghargai dan menghormati sesama teman. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan dari percakapan ini Bapak berhasil, dan kira-kira kapan rencana Bapak ini akan laksanakan? Ya, untuk rencana saya akan melaksanakan ini mungkin pekan depan, Bu. Mengingat karena ini sudah masuk tahun akhir-akhir semester ya. Takutnya jika saya terlambat untuk membantu anak perwalian saya ini anak perwalian saya ini tidak diberi kesempatan lagi oleh guru mata pelajarannya untuk perbaikan nilainya, khususnya tugas-tugasnya. Oke, jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat anak merasa nyaman belajar ya, dan menanamkan dalam diri mereka itu pentingnya budaya positif ya, khususnya saling menghargai dan menghormati. Dan saya juga akan selalu berusaha menjembatani anak wali saya khususnya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya ya, dan selalu berkoordinasi dengan rekan guru agar supaya tugas-tugas yang diberikan jangan terlalu banyak karena hanya akan membebani siswa. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali Bapak Lukman. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Lukman. Terima kasih, Bu Mary. Ya, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah di coaching diskusi ini? Ya, oke. Jadi yang saya rasakan sekarang, alhamdulillah saya merasa senang ya, merasa senang karena sudah mendapatkan solusi tentang permasalahan yang saya alami ya, dengan anak perwalian saya yang tadinya karena beberapa hal dia jarang ke sekolah. Alhamdulillah setelah kita bincang-bincang, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Artinya ini Bapak merasa lega ya, Ya. setelah percakapan hari ini. Jadi apa yang Bapak dapatkan masalah di dalam kelas tentang anak perwalian Bapak, akhirnya Bapak menemukan solusi atau titik temunya ya. Ya, oke. Dari diskusi kita hari ini, apa yang Bapak bisa ambil sebagai kesimpulan dari percakapan hari ini? Ya, yang saya dapat ambil dari diskusi kita hari ini, alhamdulillah berkat diskusi dengan Ibu Mary, saya bisa mendapatkan solusi atau pencerahan dari masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu disenangi dan dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Erni. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, saya tadi melihat Ibu Mary sudah melakukan coaching dengan Pak Lukman. Ya, alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah, setelah tadi proses coaching, yang pertama apa yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tirta ini bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke Bu Mary, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Mary dengan Pak Lukman itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur tirta. Di sini juga Ibu Mary sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Lukman.
sehingga Pak Lukman bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga si coaching di sini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir saya di sini Bu Mer, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke Bu, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Nah ya, seperti itu ya Bu Mary. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observer kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, Bu. terima kasih ya Bu Mary. Sama-sama Bu.